Shalom, salam hikmah tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan menampilkan satu gambar. Dan saya ingin bertanya jujur kepada teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, di antara gambar-gambar tersebut, mana yang bisa kita berikan tema toleransi? Di beberapa kesempatan yang lalu atau di awal bulan Ramadan misalnya, ada sebuah gambar yang booming di media sosial dan mendapat apresiasi yang banyak dari kalangan umat muslim misalnya. Kita bisa melihat di dalam suara.com misalnya, di sana dikatakan diberikan tema ratusan umat muslim Amerika Serikat gelar sholat tarawih di Times Square, New York, Amerika. Kita bisa melihat bahwa hal ini didokumentasikan oleh banyak orang dan melihat bahwa Amerika begitu memberi kesempatan kepada mereka yang muslim. Mereka banyak yang menganggap Amerika, khususnya mungkin di Indonesia, banyak yang tidak senang kepada Amerika karena mungkin tidak pro kepada Palestina. Tetapi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang beragama Islam boleh sholat di sana di pinggir jalan. Bahkan mereka tidak mengalami intimidasi apapun, bahkan dilempar batu sekecil apapun tidak. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat ini adalah sebuah pemandangan yang luar biasa, bahwa Amerika yang seringkali dicap negara yang kurang pro terhadap sesuatu yang mereka sering bela, tetapi memberikan ruang yang begitu luar biasa untuk mereka boleh sembahyang di pinggir jalan dan tidak mengalami intimidasi apapun, bahkan batu kerikil pun tidak ada yang menyentuh mereka semua, dan dunia mengapresiasi itu. Kemudian bagaimana dengan gambar yang berikut ini yang terjadi di Indonesia, yang kita cap Indonesia adalah negara yang beragama? Banyak sekali hal-hal yang serupa terjadi, dan itu sekelompok orang yang datang menggeruduk bahkan melabeli gereja tersebut sebagai ibadah yang ilegal. Teman-teman, ini tentu sangat menyayat hati. Di luar kita bisa melihat Amerika, negara yang begitu sekuler, membuka tempat ruang untuk yang beragama Islam boleh sholat di sana dengan bebas. Itu bukan masjid, itu di pinggir jalan. Mereka tidak mendapat intimidasi. Tetapi baru-baru yang mungkin yang terjadi di Jawa Barat dan di berbagai tempat yang lain, ada sekelompok orang yang datang dengan emosi yang sama, dengan hasrat yang sama, ingin menutup tempat ibadah karena alasan belum punya izin. Nah, teman-teman sekalian, apakah kita bisa melihat di sana ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan? Sementara kita menilai Indonesia adalah negara yang beragama. Kekristenan, khususnya kalau kita bicara gereja, Kristen adalah agama yang legal di Indonesia dan diakui resmi di Indonesia sebagai salah satu agama yang diakui. Tetapi kita bisa melihat perlakuan beberapa oknum keagamaan yang datang dengan sengaja, bahkan membuat keonaran yang langsung melabeli ibadah ilegal. Ibadah ilegal, teman-teman. Ini sangat tidak masuk akal. Ibadah ilegal, sementara agama Kristen itu sendiri adalah agama yang legal. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu semangat sekali, punya emosi yang sama dalam satu kesempatan untuk membuat sebuah tindakan-tindakan, memasang banner sedemikian rupa yang mengatakan ibadahnya ilegal. Teman-teman sekalian, mungkin terhambat dengan ada yang namanya pembentukan atau juga pengurusan rumah ibadah. Itu sudah menjadi kasus lama, bahwa tidak mudah untuk membangun gereja di negara kita ini. Tetapi bagaimana dengan nasib orang Kristen yang ada di daerah-daerah yang mau beribadah? Apakah mereka juga akan diberi ruang di pinggir-pinggir jalan untuk beribadah? Sementara yang punya tempat saja diintimidasi dan diperlakukan sedemikian rupa. Kepengurusannya itu sudah bukan lagu lama. Tidak mudah untuk mendapatkan izin. Banyak gereja yang digeruduk bukan mereka sedang tidak mengurus izin, tetapi izinnya sulit. Nah, oleh karena itu teman-teman, apa yang terjadi dengan kita sebagai orang yang beragama? Kita belajar dari Amerika yang begitu memberikan kesempatan yang luar biasa. Asal kamu tidak melukai, asal kamu tidak melanggar asas-asas kemanusiaan. Agama adalah urusan privasi. Bagaimana mungkin mereka takut kepada orang-orang yang mau membangun ibadah, membangun gereja, bahkan di ruko-ruko pun digeruduk. Kita ingat awal pandemi, bahkan di rumah saja pun mereka tidak suka. Saya tidak tahu siapa sekelompok orang ini, tapi kita belajar dari Amerika, negara yang dianggap sekuler, bahkan negara yang begitu plural ya, tetapi mereka boleh memberikan ruang sedemikian rupa. Kita punya menteri agama dan negara yang beragama, tetapi sikap-sikap orang beragama di dalamnya tidak mencerminkan, memberi kesempatan seluas-luasnya untuk orang bertuhan. Oleh karena itu teman-teman, apa sih yang dilakukan di dalam gereja sehingga mereka begitu ingin sekali untuk melakukan hal-hal itu? Di gereja seminggu sekali, mereka di dalam kegiatannya hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak suka, mereka tidak senang, mereka akan melakukannya karena mereka bertuhan. Nah teman-teman, kalau kita punya emosi yang sama, apakah kita
adil, mereka juga memiliki sensitivitas hati yang sama. Apakah kita mau melakukan itu terus-menerus terjadi di Indonesia? Oleh karena itu teman-teman semua, ini yang saya katakan bahwa kita harus bangun dari negara yang sepertinya tutup mata untuk hal-hal seperti ini. Orang beribadah tidak boleh dilarang, apalagi dipersulit dengan sebuah aturan-aturan yang akhirnya izin-izin banyak yang tertunda oleh karena sekelompok orang yang tidak menyetujui orang-orang untuk beribadah dan bertuhan. Ini sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya menghimbau bagi kita semuanya, untuk kita, orang-orang yang membangun gereja, orang-orang yang mungkin merasa dipersulit, mari kita tempuh jalur-jalur yang benar, dan kita berdoa terus mengupayakan supaya benar-benar rumah ibadah itu kepengurusannya tidak susah, karena mereka hanya mau beribadah, hanya mau bertuhan, sebagaimana teman-teman yang juga mau beribadah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ada yang viral juga ketika kita membahas tentang ada gereja yang mualaf misalnya. Itu mungkin di pembahasan lain. Tapi ketika gereja sudah berdiri di sana dan seketika berubah menjadi masjid, apakah izinnya ada? Terima kasih teman-teman, kiranya ini menyadarkan hati nurani kita semua. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. Bye-bye.